Terima kasih Ibu Iis yang telah membuka webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore Bapak Ibu dan Ananda. Alhamdulillah hari ini kita bisa secara virtual untuk membahas salah satu makanan khas daerah yang ada di Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Iis dan Bapak Ibu Ananda semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu makanan khas daerah itu dedemla. Ada yang tahu apakah itu dedemla? Pasti. Bapak Ibu Ananda penasaran ya, dedemla itu apa? Oke, itu kali dengan makanan khas daerahnya masing-masing. Di antaranya ada cireng. Ada yang tahu cireng? Aci digoreng ya. Ada juga comro. Comro apa ya? Comro itu oncom di jero, oncom di dalam makanan ya. Ada juga mungkin yang dikenal dengan cibai. Cibai itu bahasa Sundanya apa ya? Aci, ambai gitu. Pasti semuanya udah pada kenal nih tentang cibai. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu makanan khas dari Cikoneng yang lainnya lagi, yaitu info aja ini dedemla. Nah, sekedar info aja ini Bapak Ibu kan makanan yang enak sekali, yang lezat, apalagi dikonsumsi dalam keadaan hangat ya. Sekarang kan kita sedang mengalami musim penghujan. Biasanya kalau di musim penghujan kita itu suka merasa lapar terus ya. Nah, ini dedemla ini bisa dijadikan satu rekomendasi nih untuk Bapak Ibu dan Ananda semuanya untuk dibuat atau dikonsumsi. Pokoknya itu lezat sekali. Nah, pasti Bapak Ibu dan Ananda penasaran ya. Oke deh, supaya Bapak Ibu bisa segera tahu dedemla itu apa, mari kita bahas nih. Dedemla itu cemilan yang terbuat dari tepung singkong atau tepung tapioka, dan juga sausnya itu bisa menggunakan saus dari kacang tanah. Nah, bisa terbayangkan ya sekarang, makanan dari tepung tapioka bisa dikonsumsi dalam keadaan hangat dan juga dikasih topping dari kacang tanah tersebut. Nah, materi tentang atau masakan tentang dedemla ini akan disampaikan oleh presenter kita, Ibu Atin Herawati. Nah, kayaknya untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Atin untuk memaparkan atau menyampaikan resep tentang dedemla. Kepada Ibu Atin Herawati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini enaknya makannya yang anget-anget. Ada yang tahu dedemla itu apa? Baiklah, ini adalah makanan khas dari daerah Cikoneng, yaitu dedemla yang terbuat dari tepung tapioka. Kalau bahasa Sundanya mungkin aci sampe. Dan dedemla itu enaknya dimakan hangat karena dia bisa berbagai macam varian,
Terus variannya bisa pedas atau apa? Plain atau pedas level 1 2 3 boleh itu. Jadi bisa bermacam-macam level-levelnya. Terus dan untuk selanjutnya ini adalah mana? Bentar. Share screen-nya. Nah, ini. Oh, selamat siang Pak Eko. Aduh, kita ini gimana ya? Maaf nih Pak, agak telat-telat. Bukan agak telat, emang telat ya Pak? Selamat siang Pak Eko. Pak Ekonya itu apa? Masih apa? Masih ini udah terlihat ininya PowerPoint-nya belum? Belum ada, Bu. Bentar. Ini udah ada belum? Belum ada. Belum ada. Sekarang ada. Ada, alhamdulillah. Iya, sekarang ada. Masih muter-muter. Oh, bentar. Pakai Zoom, Pak. Pakai Zoom. Dedemla adalah makanan khas Cikoneng, daerah yang berada di Ciamis. Perbatasan sih sebetulnya antara kota Ciamis dan Tasikmalaya. Itu ada daerah Cikoneng. Daerahnya sejuk, jadi enaknya itu kalau di kita itu makannya yang anget-anget, kayak bakso Cikoneng itu terkenal di daerah-daerah Jawa Tengah. Terus dan ini makanan khas lainnya yaitu dedemla yang terbuat dari tepung tapioka. Bahan-bahannya bisa dilihat di slide. Ada tepung tapioka untuk 1/4 kilo, bawang merah, daun bawang, ada kencur juga, cabai rawit atau tergantung selera. Terus kelapa secukupnya. Kelapa itu kelapa yang bukan kelapa tua ya, tetapi kelapa yang masih mengkel apa ya? Kelapa, tapi bukan yang kelapa daogan, bukan, tetapi apa ya, kelapa yang suka dipakai buat urap kayaknya. Kelapa yang pertengahan lah. Tapi itu juga tergantung selera. Kelapa tersebut dipotongnya persegi. Kemudian tempe, boleh pakai tempe secukupnya, dan terasi sedikit aja, sepotong. Dari umpamanya kita beli terasi ABC yang satu itu, yang satu dalam satu saset, itu sepotong untuk tepung tapioka 1/4 kilo. Terus garam dan penyedap rasa, boleh pakai sasa atau boleh pakai masako, roiko atau yang lainnya. Ini bahan-bahannya. Cengek itu cabai rawit. Kalau di kita sekarang ada varian, bukan varian baru sih, ada cabai rawit domba. Karena sekarang cabai rawit itu sekarang lagi booming, harganya 100.000 atau 120 per kilo kalau nggak salah. Jadi hampir menyamai harga daging sapi itu cengek atau cabai rawit. Jadi kalau umpamanya untuk beli 5.000 itu paling cuma berapa, 10 mungkin atau 5 biji mungkin cengek. Jadi kalau pakai cengek domba itu setengah juga sudah sebanding dengan cabai rawit biasa 5 biji. Kalau pakai cabai rawit domba, nggak tahu kenapa disebut cabai rawit domba. Padahal bisa disebut cabai rawit jumbo atau cabai rawit Bangkok atau cabai rawit apa.
Tapi emang cabai rawit domba itu emang terkenal pedasnya. Di sini ada tepung tapioka, boleh pakai salsa, garam, tempe, terus ini bumbu-bumbu yang kecil-kecil itu, ini cabai rawit, terasi, kencur atau cikur, bawang merah, ini terus daun bawang atau bawang daun. Semua bahan diaduk, diuleni, mungkin seperti membuat donat, tetapi tidak terlalu pakai tenaga seperti donat ya, cuma diuleni aja. Bawang merah dicincang, kencur diiris, cabai rawit, tempe dan semua bumbu dimasukin ke dalam satu wadah yang cukup besar atau baskom, terus disiram pakai air mendidih secukupnya. Jadi kayak membuat adonan cireng atau apa ya. Mungkin semua adonan yang berasal dari ci itu emang dari Sunda. Cireng, cilok, terus apalagi cipe, apalagi ya. Karena itu kan berasal dari aci namanya, aci. Kalau aci itu bahasa Sunda. Kalau tepung bahasa Indonesia. Jadi namanya diambil akhirnya jadi cilok, aci dicolok. Kalau cireng, aci digoreng. Kalau cipe, aci sama tempe. Kalau ini dedemla itu mungkin karena prosesnya itu yang kayak di gimana ya? Kalau bahasa Sunda itu diemplek-emplek. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Di apa sih? Ya diuleni terus agak ditekan-tekan sedikit gitu seperti itu. Nah, terus selanjutnya diuleni sampai semua bahan tercampur. Habis semua bahan tercampur, terus, nah ini seperti ini. Ini itu kelapa yang diiris dadu atau persegi boleh. Ukurannya tapi jangan terlalu besar. Kelapanya boleh kikis dulu atau enggak apa-apa juga, tetapi jangan jangan kelapa yang sudah tua. Karena biasanya akan pahit atau tidak renyah gitu. Kalau umpamanya kelapa muda jadi aneh rasanya mungkin nanti karena kelapa muda dibuat es. Nah, kalau ini kelapa yang pertengahan, yang sedang. Nah, kalau ini sesudah diuleni semuanya seperti ini, sebentar, tidak terlalu lama menguleninya asal semua bahan sudah tercampur dan tidak lengket lagi. Kemudian nah ini mungkin proses dedemla itu dari sini. Ini pakai gilingan donat atau pakai botol juga bisa. Yang penting permukaannya lonjong, tidak benjol-benjol. Ini seperti ini, semuanya rata, boleh dibikin persegi 4 atau boleh bulat. Dalam satu adonan itu boleh seperti sesuai selera aja. Habis itu dipanggang. Proses pembuatannya itu pemasakan untuk dedemla itu bisa digoreng atau bisa dipanggang. Tetapi kalau yang dipanggang itu dia itu karena nggak pakai minyak jadi enak gitu. Bedanya itu jadi kayak ada wangi-wangi kelapa yang dibakar itu sangat harum sekali gitu kalau di situ. Tetapi kalau digoreng itu ya minyaknya itu emang agak menyerap lebih banyak daripada gorengan biasa. Karena ketebalan dedemla itu juga sangat mempengaruhi. Umpamanya kalau ketebalannya 0,5 senti cepat kering, kalau umpamanya 1 senti ya lama. Tetapi kalau umpamanya dibakar itu paling disimpan di atas alas aluminium atau terus di atas tungku atau di atas kompor bisa lebih cepat. Boleh, itu akan lebih wangi gitu. Aroma dedemlanya itu aroma kelapa yang dipanggang. Di sini untuk bahan sausnya boleh menggunakan bumbu kacang atau sinti atau dari mulai kacang goreng, kacang tanah yang digoreng maksudnya.
Terus boleh pakai cabai rawit. Di sini cabai rawit domba juga karena menghemat. Kita kalau cabai rawit domba itu sangat hemat sekali bagi orang-orang yang senang pedas itu. Karena seperti saya katakan tadi, kalau cabai rawit domba setengah itu sama dengan 5 buah cabai rawit normal. Cabai rawit biasa gitu. Kalau cabai rawit domba pedas sekali. Terus kalau umpamanya senang sama pedas, bisa pakai cabai rawit domba yang agak banyak. Kalau 3 itu mungkin sudah level berapa ya? Mungkin level 3 itu. Tapi kalau pakai cabai rawit yang biasa itu bisa sampai berapa ya? 1 ons untuk level 3. Dan ini bisa ditambahkan cabai rawit, bawang putih, gula, garam, dan penyedap rasa. Terus boleh pakai minyak dan air secukupnya, atau ditambah saus bantal atau saus apa saja yang sesuai selera yang sudah jadi. Cara membuat saus, masukkan semua bahan, aduk hingga tercampur semuanya. Dicek dulu rasanya gimana. Kalau udah pas sesuai selera, mangga siap disajikan. Nah, ini tersedia dalam 3 varian. Yang ini yang plain teh apa ya? Yang biasa aja tanpa pedas. Kalau ini yang level 2, ini cabainya tidak terlalu banyak, ya. Kalau yang ini level 5 karena banyak sekali butiran-butiran itu biji-biji cabai dombanya kelihatan sekali. Seperti itu. Mungkin penampakannya akan seperti ini, dan ini kalau baru diangkat dari panggangan atau digoreng bisa. Nah, seperti itu. Tetapi kalau udah jadi bentuknya ya seperti ini. Nah, ini dimasukin dalam cup, terus dipotong persegi, bukan persegi 4, ini jajaran genjang. Dan itu khasnya dedemla itu bentuknya seperti itu. Sesudah dipotong itu bentuknya seperti ini. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Mungkin itu khasnya itu seperti itu. Dan monggo sekarang dedemlanya ready to eat untuk dimakan. Siang-siang begini enak sekali, dan biasanya dedemla itu enak kalau dimakan lagi hangat. Dan kalau apabila tidak habis, bisa diangetin lagi besok digoreng bisa. Kalau umpamanya dedemlanya dibakar terus atau dipanggang, besok bisa diangetin, digoreng, dan kembali renyah lagi. Insya Allah kalau umpamanya ada orang luar yang pengen berkunjung ke daerah kami, kalau umpamanya mau mencoba makanan ini boleh. Ada kok. Saya punya 2 orang pembuat khas dedemla itu yang enak sekali. Yang satu pakai saus, yang satu enggak. Gitu. Tetapi sama-sama. Tetapi harganya beda. Yang satu pakai saus 15.000, yang satu enggak pakai saus cuma 10.000. Gitu. Seperti itu. Monggo kalau mau ntar saya pesenin. Oh ya, sudah sekian dari saya. Dedemla, makanan khas daerah Cikoneng. Apabila lebih dan kurangnya, insya Allah akan saya terima kekurangan kelebihannya, dan apabila kekurangan boleh saya akan menerima saran dengan seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Atin atas penjelasannya tentang makanan khas dari Cikoneng, yaitu dedemla. Memang yummy ya Bapak Ibu Ananda. Nah, dengan melihat tampilan akhir barusan tuh di slide akhir, sama seperti yang Pak Eko bilang tadi, jadi ngiler ya Pak. Apalagi sekarang nih cuaca udah agak-agak mendung nih. Kayaknya kita butuh nih satu cemilan sehat ya, homemade yang tentu lezat kayaknya terbayang. Sekali lagi terima kasih Ibu Atin atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu Ananda semuanya.
Memang Indonesia, terutama Jawa Barat, orang Sunda kaya sekali ya dengan makanan-makanan khasnya yang nggak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Nah, Bapak Ibu, Ananda semuanya, ini bisa dicoba loh. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita itu belajar, bekerja, ibadah dari rumah. Kayaknya memang makanan yang sehat dan terjamin itu tentu makanan yang dibuat oleh kita sendiri. Nah, dedemla itu bisa dijadikan satu rekomendasi. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, jadi ada link presentasi. Oh iya Bapak Ibu, ini link presensinya silakan diisi. Cuma mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi mungkin dalam forum ini pertanyaannya tolong disimpan aja dulu, nanti bisa disampaikan langsung kepada kami. Kami akan menampung pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami akan jawab secara personal. Sekali lagi, Atin, terima kasih banyak. Pak Eko, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas segala bimbingan, semangat, dan motivasinya. Apa yang sudah Pak Eko sampaikan kepada kami, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali Pak bagi kami. Ya, Pak, saya secara personal dan tim kami juga mohon maaf kalau kami tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan Pak Eko. Nah, tapi kami berusaha memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Ananda semuanya, itu aja dari kami. Terima kasih banyak. See you again on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.